Silakan ya, selenggara sebulan 2 kali, dan juga nantinya kajian ini pun terselenggara atas donasi sahabat-sahabat semuanya. Nanti akan diberi kesempatan untuk melihat tanda kris dan juga rekening donasinya ya. Sekarang saya mencoba untuk menghubungi Ustazah Erika. Apakah sudah bergabung? Belum ya. Baik, sahabat-sahabat, saya sampaikan saja secara untuk pembukaan ini adalah beberapa informasi, tidak perlu pakai slide ya, tidak perlu pakai slide operator. Ini pembukaan saja. Jadi nanti ada kegiatan Daurah Sehati, di mana kegiatan ini adalah merupakan pembukaan atau penerimaan anggota baru, anggota Sehati. Insya Allah, bila bergabung di anggota Sehati akan mendapatkan fasilitas keanggotaan seumur hidup sepanjang yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Kemudian konsultasi gratis juga seumur hidup, ya. Dan bila ada kesempatan atau Allah memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat semua untuk menjalani proses taruh, maka proses taruh pun di majelis Sehati ini juga gratis, ya. Tidak dipungut biaya tambahan apapun. Sahabat-sahabat cukup mendaftar di acara Daurah Sehati Premium angkatan ke-7, insya Allah tanggal 25 hingga 26 Februari 2023, pelaksanaannya di Darut Tauhid Kigir Kalong, Bandung. Ya, silakan menghubungi 0813 8729 ya. Baik. Baik, terima kasih. Baik, saya segera menghubungi Ustazah Erika. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini kendala sinyal. Mohon Ya. maaf. Ustazah. Baik, kita mungkin langsung saja, Ustazah. Iya. Ya, silakan. Hatur nuhun, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kajiannya temanya nggak mirip sih ya, serupa tapi tak sama. Ya, kalau yang lalu-lalu kita bicara tentang ridho, tentang sabar. Lagi-lagi hari ini harus bicara juga tentang ridho ya. Bab ridho, bab sabar tentunya satu pembahasan yang tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena memang selama kita hidup ada dua bekalan yang tidak boleh berpisah dari diri kita. Yaitu ya, pertama syukur, kedua sabar. Kalau bicara sabar berarti bicara ridho. Ya, kalau bicara sabar berarti bicara ikhlas. Sabar, ikhlas, ridho, tawakal itu satu paket. Tapi intinya ketika kita bicara ridho, maka itu sudah lepas dari masalah proses harusnya. Sabar butuh proses. Kata Rasulullah SAW, as-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan latihan bersabar-sabar. Ikhlas juga latihan berikhlas-ikhlas. Tawakal juga butuh latihan juga untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, oke, kita bisa bersabar, kita bisa bertawakal, kita bisa bersyukur, kita bisa ikhlas, itu satu kesatuan yang diidentifikasi sebagai ridho terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengatakan ridho itu proses yang panjang, betul. Ya, oleh karena itu orang yang bisa ridho terhadap segala ketetapan Allah, rodi ya, orangnya namanya rodin, kalau laki-laki rodiyah. Ini suara saya kedengeran nggak? Ya, ada yang bilang suara saya nggak kedengeran. Kedengeran nggak, Bang Riko? Jelas ya, terdengar ya, jelas. Berarti yang lain juga kalau nggak terdengar ke tempat Bu Indra nih. Iya, jelas. Ya, jadi kalau kita mengatakan seseorang itu ridho, maka seharusnya Allah pun ridho. Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disebutnya nafsul mutmainnah. Ini bukan perempuan ya. Disebut nafsul mutmainnah itu jiwanya tenang. Jadi jiwa itu memang muannas kalau disebutkan di dalam bahasa Arab. Makanya disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi bukan hanya berkaitan dengan perempuan saja, tidak, laki-laki juga begitu. Jiwanya mutmainnah. Kalau mau diridhoi Allah, kitanya harus ridho dulu. Dan orang yang ridho itu yang jiwanya tenang. Yang nggak resah, nggak gegana, nggak gelisah, galau, merana, ya. Nggak dikit-dikit gerasa gerusuk, suntuk. Wah, udah deh. Berkeluh kesah, bukan yang seperti itu. Idza massahul khairu manu'a wa idza massathu syarru jazu'a. Kalau dapat kebaikan pelit, bakhil, tapi kalau dapat kesenangan, nah, ini dia yang repot ya, panik. Kalau dapat kesenangan bakhil, kalau dapat kesulitan ini panik ya. Kalau disebut jazua itu panik. Biasanya manusia tidak terlepas dari sisi tadi, kepanikan dan kepelitan, kebakhilan. Jadi kalau dapat nikmat nggak pengen orang lain tahu. Tapi kadang-kadang cerita, ngasih nggak mau, cuma cerita doang ya. Tapi kalau misalnya dalam kesulitan, nah itu dia ya, mulai dia paniknya. Ketika panik cerita ke semua orang, meminta pertolongan. Tapi begitu dapat solusi nggak bilang-bilang. Nah, ini yang susah itu sebagian besar manusia seperti itu. Makanya disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia yang memang ya terdiri dari beberapa aspek, ya aspek kejiwaan dan juga hawa nafsu. Maka disebutkan ya, kalau ternyata kita dapat kesenangan kadang-kadang pelit, dan kalau dapat kesulitan kadang-kadang panik ya. Ilal musallin, kecuali orang tersebut orang yang menegakkan sholat ya. Jadi kalau orang yang sholat harusnya nggak begitu, harusnya nggak panikan, harusnya nggak pelit. Akan tetapi ya ternyata yang paling penting adalah kita lihat proses ya. Kalau sudah berikhtiar dan berusaha, pada akhirnya ridho itu kok berat banget, asal kita sadari itu kelemahan kita. Maka insya Allah kalau kita menyadari itu kelemahan kita, justru Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu yang banyak ya. Ada orang-orang yang tidak pernah sampai mati, nggak pernah sampai ke makom ridho. Kenapa? Karena memang dia tidak menyadari kelemahan dirinya. Mengatakan enggak, saya udah maksimal, saya sudah ikhtiar, ini Allah yang salah. Ya. Allah yang salah lah, Allah kok yang salah, Allah ya. Saya udah maksimal enggak, dan Allah enggak marah sama saya, Allah enggak murka. Nah ini hati-hati. Kalau kita memang maksimal, ikhlas, ridho terhadap takdir Allah, nggak ada itu ganjelan di hati. Nggak ada asy'ur bil ghurbah. Apa itu asy'ur bil ghurbah? Rasa kesendirian di tengah keramaian. Kalau kita rasa kesendirian di tengah keramaian, sebenarnya satu indikasinya. Kita belum ridho dengan takdir Allah. Kita masih menuhankan yang selain Allah. Kita menuhankan makhluk, entah itu manusia, entah itu benda, entah itu jabatan, posisi, masih itu yang kita tuhankan. Makanya resah, gelisah, gegana, gelisah, galau, merana. Ujung-ujungnya cuma berakhir di dokter. Kalau nggak sakit fisiknya, maka sakit jiwanya lebih parah. Kalau nggak psikiater, psikolog. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah hamba yang rodin, hamba yang penuh keridhaan, Allah akan ridho kepada kita. Nggak laku, demi Allah, nggak laku yang namanya psikolog dengan psikiater. Nggak laku. Ya. Kenapa? Karena kita mengembalikan semuanya kepada Allah, dan kita terima apapun juga yang Allah berikan. Yang Allah jatahkan kepada kita, ridho. Ya. Oleh karena itu yang namanya riyadatul qulub sering kita dengar kalau dalam bahasan-bahasan tasawuf, ada riyadhah. Mungkin kalau kita mengatakan riyadhah itu olahraga, iya. Ternyata hati butuh olahraga. Selama ini yang kita tahu olahraga adalah badan. Tapi ternyata hati juga butuh olahraga. Harus ditempa, harus dididik seperti batu bata. Batu bata itu yang paling kuat yang udah dibakar berkali-kali. Makanya hati kita juga harus ditempa, dididik. Makanya harus latihan. Orang yang tidak mau berlatih, orang yang mau bentuk badan jadi bodybuilding aja yang seterek gitu kayak Aderai, itu latihannya harus rutin ya. Nggak bisa meninggalkan latihan sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi meninggalkan latihan seminggu. Itu nggak jadi, dia harus ngulang lagi dari awal. Makanya latihannya rutin, latihannya tiap hari. Mendidik dan menempa hati, mengolah hati agar selalu ridho. Kayak roti. Roti itu adonan tepung yang sudah dikasih ragi, dia akan lembut kalau dibanting-banting. Banting lagi, banting lagi. Kalau nggak dibanting, nggak bakal lembut. Ya, lama dia untuk megarnya, kembangnya.
Maklum dulu tukang roti saya ya, jualan eh, donat, roti. Jadinya ngerti itu harus dibanting ya. Kalau udah dibanting-banting baru lembut, ya, baru megar gitu ya. Nah, jadi kita harus mengenali karakter kehidupan dunia. Karena kita tinggalnya di dunia. Kita makhluk dunia. Ya, jadi kita makhluk kasat mata. Kita makhluk apa namanya? Kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar. Kalau kita makhluk kasar, harus halus perangainya. Karena makhluk halus, kasar perangainya. Jadi jangan salah. Makhluk halus, kasar perangainya. Kalau kita makhluk kasar, harus harus sebaliknya, halus perangainya. Karena kalau tidak, kita sama saja dengan makhluk halus. Nah, jadi memang harus mengenali karakter kehidupan dunia yang isinya serba ujian. Ya, jadi yang namanya ujian di atas dunia ini, hidup ini memang berputar terus. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah SWT, hari-hari aku pergilirkan di antara manusia. Namanya pergiliran itu kayak bola, kan? Pergiliran itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, begitu terus. Di antara sedih dan senang. Itu biasanya kehidupan di antara sulit dan mudah, antara tertawa dan menangis, antara keruh dan jernih. Ada minhah, ada mihnah. Minhah itu nikmat, mihnah itu ujian, ya. Jadi ada sempit, ada lapang, ada kuat, ada lemah, ada cukup, ada kurang, ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati. Itu ujian. Gak bisa hidup terus. Manusia yang tidak mengenali karakter kehidupan dunia, mungkin kalau kita tanya cita-citanya apa, immortal. Apa itu immortal? Aku ingin hidup selamanya. Gak bisa, ya. Jadi memang harus ada batasnya dan kita harus kenali itu. Kehidupan dunia seperti dalam surat An-Najm 44. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya kadang tertawa, kadang menangis. Untuk si hamba sadar, oh nggak bisa nangis terus atau ketawa terus. Kalau itu terus-menerus ya, atau nangis dan ketawanya nggak jelas, itu hati-hati kita sudah error ya. Jadi harus mengenali karakter kehidupan dunia. Yang normal berganti, tapi bergantinya tidak intens ya. Kadang-kadang ada tangisan. Makanya yang bagus adalah yang nangisnya rutin tapi waktunya jelas, yaitu di malam hari. Ketika kita sholat, ketika kita sujud, rutin nangisnya. Ya malam aja buat tempat nangis. Jangan pagi, siang, sore, malam nangis terus, itu hati-hati. Jadi malam aja tempat nangis, selesai, siangnya jangan ya. Kalaupun ketawa tidak terbahak-bahak. Agar kenapa kita menempa hati? Karena tertawa yang terbahak-bahak dan banyak itu mematikan hati. Mematikan hati ya. Jadi kita harus mengenali karakter dunia. Karena kita mau menempa jiwa kita agar terbentuklah karakter ridho. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kehidupan itu kadang-kadang mendadak berubah. Lagi tidur pulas jam 4 belum azan subuh, tiba-tiba berguncang bumi. Turki kemarin. Ya, lantas kita terpendam semua, naudzubillah, ya di bawah runtuhan bangunan. Reruntuhan-reruntuhan puing-puing bangunan. Banyak syuhada-syuhada zilzal, syuhada-syuhada gempa bumi ya. Nah, tetapi kita lihat keajaiban yang Allah berikan agar kita mengambil pelajaran. Kenapa rata-rata anak balita yang kuat, ya Allah berikan bukan si balitanya yang kuat, takdirnya Allah kuatkan dia. Allah berikan kehidupan bukan karena dia kuat. Mungkin kalau yang nggak bisa nangkep pelajaran ya di balik kejadian, nggak bisa nangkep hikmah. Wah kita tanya tuh ya, kita teliti makanannya apa sih bisa ketiban bangunan nggak mati? Bukan itu esensinya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu cukup bilang kun, jadi ya jadi. Jadi bukan kadang-kadang orang suka tidak bisa mengambil hikmah di balik kejadian. Akhirnya yang diambil adalah, wah kalau begitu anak-anak itu kuat-kuat, makanannya bagus sekali, ayo kita cari makanannya apa. Supaya ketimpa bangunan gak mati. Bukan itu esensinya. Itu udah takdir, qadarullah. Segala sesuatu ya yang memang di luar batas akal dan logika kita bukan berarti tidak ada. Dan segala sesuatu yang terjadi nggak harus bisa dilogikakan, tidak. Makanya ridho itu bisa menerima sesuai yang masuk akal, masuk logika, atau yang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Itu orang ridho. Nggak segala sesuatu harus masuk akal, nggak masuk akal saya nggak percaya. Wah, makanya kenapa dulu Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu nggak masuk akal, nggak ada pesawat antariksa, nggak ada pesawat ulang-alik, ya. Jadi nggak ada Apollo. Makanya kenapa yang beriman banyak yang murtad.
Nggak percaya. Mekah, Madinah naik onta 2 bulan. Mekah ke Palestina. Dari Mekah ke Palestina naik onta bisa 2 bulan. Masalahnya Rasulullah SAW waktu itu Isra cuman semalaman doang. Udah gitu semalam itu bukan cuma Mekah Palestina saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha, ke langit ke-7. Itu semua ditempuh 1 malam saja, ya. Makanya orang-orang banyak yang nggak percaya. Kenapa? Nggak masuk akal. Sekarang masuk akal karena ada pesawat. Kalau ada pesawat nggak pakai berbulan-bulan, nggak naik ontak kita. Jadi sesuatu yang dulu tidak masuk logika, sekarang masuk logika. Ridho itu nggak perlu harus masuk akal dan masuk logika. Ya Allah, saya mencintai suami saya. Kok kenapa engkau ambil dia? Nah, ini namanya orang yang nggak bisa terima. Ya, kenapa engkau matikan dia, wafatkan dia? Saya kan cinta, saya kan sayang, saya kan butuh dia. Apalagi kalau kalimatnya udah Allah jahat. Wah, ini boro-boro ridho ya. Allah murka sama dia. Banyak yang begitu. Ya, jadi sampai akhirnya seolah-olah apa yang Allah berikan saat ini salah. Takdirnya salah. Kenapa? Karena dikasih ujian di luar batas kemampuan. Apakah mungkin Allah berikan ujian di luar batas kemampuan hamba? Nggak mungkin banget. Nggak mungkin. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak pernah itu yang namanya ujian, mihnah di luar batas kemampuan hamba. Tapi kalau hambanya ngerasanya begitu, itu baper. Ngerasanya kayak nggak kuat gitu ya. Apapun bentuk ujiannya, ada kematian, ada kurang rizki, ada kelaparan, ada kesepian, ada kesendirian. Semuanya di batas kemampuan hamba. Hambanya aja yang suka baper. Rasanya berat sendiri ya. Makanya kenapa kalau kita lihat banyak orang-orang yang tidak beriman, itu berkeluh kesah. Dulu bapak kita udah susah, masa kita jadi susah juga? Ternyata susah itu turunan. Enggak, ya susah tuh enggak turunan ya. Miskin juga bukan turunan. Ya, segala sesuatu itu kalau diikhtiarkan, didoakan, ditempuh dengan cara yang benar, banyak caranya, solusinya jalan keluarnya banyak. Masalahnya kita nggak menempuh itu, tidak menempuh itu. Sudah istighfar berapa ribu 1 hari? Sudah istighfar. Nah, itu aja kadang-kadang tidak kita kerjakan. Padahal kalau istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, istighfar Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah ampuni, yursilis samaa alaikum midrara. Diturunkan air dari langit tidak mendatangkan banjir, mendatangkan barokah. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah kasih harta dengan istighfar yang banyak. Dikasih harta amwal, amwal itu harta, uang. Allah nggak bilang wa narzuqukum, tidak. Kami kasih rezeki karena kalau rezeki itu luas. Tapi kalau sudah amwal harta, ya. Wal banin, anak keturunan. Yang pengen anak, pengen keturunan, istighfar yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian akan gara-gara istighfar ini Allah ampuni, kalian dikasih kebun-kebun. Orang kalau udah punya kebun orang kaya. Apalagi ayat mengatakan wa yaj'al lakum anhara. Orang kaya mana yang punya sungai? Sungai-sungai. Itu udah kaya banget. Dia punya pulau berarti. Sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu kalau minta kepada Allah tidak sabar? Enggak wiqar, lemah lembut. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah SWT sudah menciptakan kamu juga atwara. Atwara itu apa? Bertahap. Enggak ada bayi lahir langsung jenggotan. Langsung ubanan, tidak. Bertahap, ada step by step. Tapi kalau kita minta sama Allah apa? Ya Allah, saya minta sekarang juga ya Allah. Saat ini juga kabulin ya Allah. Nah itu dia. Makanya pengkabulannya dimundurkan sama Allah. Kenapa? Bukan karena Allah nggak sayang. Justru Allah pengen kita ambil pelajaran. Segala sesuatu tuh nggak langsung kamu pengen kamu dapat. Ikhtiar. Sabar. Dan intinya adalah ridho. Dengar takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntutan syariahnya dan tuntunan syariatnya ya ada tuntutan, ada tuntunan. Kalau bahasanya lebih santun tuntunan gitu ya, dituntun untuk menempa jiwa. Ya, apa itu harus agar dalam keridhaan di jalan Allah. Menghadapi semua keadaan dan perubahan yang kadang-kadang nggak pakai lama ya. Kita diminta bersabar walaupun lama prosesnya. Tapi takdir Allah kadang datangnya tadi bagtatan tiba-tiba. Faj'atan, tiba-tiba. Mati emang ada yang buat perjanjian? Nggak ada. Ada appointment. Matinya nanti
Tanggal segitu, jam segitu nggak ada. Kita nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun ya tahu besok mau ngapain, apa yang dikerjakan, dan tidak ada seorang pun yang tahu dia akan mati di bumi mana. Ya, jadi sekalipun dia cenayang dia nggak tahu ya. Kalaupun dia orang pintar nggak tahu dia matinya kapan dan di bumi mana dan dalam posisi apa. Oleh karena itu jiwa harus tetap ditempa untuk ridho dan bersiap. Bersiap menghadapi takdir yang datangnya tiba-tiba. Entah itu kematian, entah itu kelaparan, entah itu gempa bumi, entah itu peperangan, entah apapun juga. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Bicara masalah sedekah saja di antara sahabat-sahabat Rasul, ya ada yang kesusupan orang-orang munafik. Yang ridho nggak ridhonya kalau dikasih sedekah. Dikasih sedekah ridho, nggak dikasih sedekah marah. Ya, dan itu terjadi juga di masa Rasulullah SAW. Masalah pertanyaan yang ada di hati sahabat-sahabat Ansor ketika tidak dikasih gonimah. Tuh kan, Rasul nggak ngasih kita gonimah, yang dikasih cuma teman-temannya doang, orang muhajirin gitu ya. Itu terbetik di hati. Nggak ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Padahal Rasul bilang apa? Kalian mau gonimah? Padahal mereka itu saya kasih gonimah karena akan saya tinggalkan. Aku kasih gonimah karena aku akan tinggalkan mereka di Mekah. Aku kasih mereka gonimah dan aku akan ikut pulang ke Madinah bersama kalian. Pilih gonimah apa pilih aku, kata Rasulullah SAW. Mereka nangis karena jelas pasti pilih Rasulullah dibanding gonimah. Tapi coba kalau nggak dijelasin nggak ridho. Kadang-kadang manusia juga begitu menghadapi takdir. Kalau sudah dapat hikmahnya baru, ya Allah, alhamdulillah ternyata ya. Coba kalau kita naik pesawat yang itu, jatuh kita. Tapi ketika kita ketinggalan pesawat, pesawatnya udah terbang, kita baru nyampe bandara, marah kita ditinggal pesawat. Kok ninggalin sih, gitu ya? Bukannya nungguin sebentar aja, mbok ya 5 menit tungguin, jangan take off duluan. Tapi begitu dengar pesawatnya jatuh, alhamdulillah. Tadi marah, tapi kemudian alhamdulillah kita nggak ikut. Itulah manusia. Untuk perkara-perkara yang goib, terkadang kita bukannya ridho dengan ketetapan Allah, tapi mempertanyakan kebijakan Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Harus ridho. Yang namanya ridho ketika ada perintah berinfak maka fis sarra' wad dharra. Dalam kondisi lapang ada uang dan dalam kondisi dharra kesulitan, pas-pasan. Itu ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiza, menahan kemarahan yang sanggup dia tumpahkan. Wal afina aninas, dan dia maafkan manusia-manusia yang harusnya dia marahin gitu ya. Karena terjadi penyimpangan tapi dia udah leh yang waras ngalah gitu ya. Nah, ini susah kalau kita tidak menempa diri seperti itu. Makanya penting untuk memahami definisi ridho. Karena jiwa yang ridho itu nggak resah, nggak gerasak gerusuk, dan yang paling penting intinya ridho, ikhlas itu adalah gabungan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta sama Allah, ridho diapain aja. Gimana sih orang yang lagi jatuh cinta? Itu ridho diapain aja. Pokoknya yang penting dia jangan kemana-mana. Pokoknya dia sama aku aja. Nah, itu orang kalau udah cinta sama Allah, ridho diapain aja. Yang penting Allah suka sama kita. Itu yang susah. Makanya nggak bisa dilogikakan. Ya, jadi kalau orang sudah ridho itu susah mendefinisikannya. Diapain aja sama Allah ridho. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Udah tinggal kalau lagi kesabarannya terkuras, sudah dia tinggal Allahumma sobraka ya Allah, Allahumma sobrok. Ya Allah kesabaranmu, kesinikan sedikit, kesinikan. Karena nama Asmaul Husna yang paling akhir adalah As-Sabur, Maha Penyabar. Allah Maha Penyabar ya. Allah tuh dahsyat sabarnya. Kita gimana mau ridho orang nggak sabar? Susah untuk ridho kalau nggak sabaran ya. Jadi ridho itu huwa sukunul qalbi wa rahatuhu bi ikhtiyarillah azza wa jalla bila jaza'in wala waja'in. Ridho itu tenangnya hati dan senangnya menerima pilihan Allah tanpa keluh kesah dan tanpa merasa sakit. Kalau sakitnya tuh di sini masih kerasa, itu belum ridho. Kalau masih sakit, aduh, emang sih harusnya saya terima,
Tapi sakitnya di sini itu belum ridho itu ya. Itu belum ridho. Kalau ridho nggak ada sakit. Manusiawi dong Ustazah, kita kan manusia. Itu sebenarnya bukan manusiawi tapi syaitoni ya. Karena kalau manusia yang beriman, takwa sama Allah, tidak ada rasa sakit. Ya, tidak ada rasa sakit maksudnya sakit hati ya. Kalau sakit fisik boleh jadi ada rasa sakit di fisik, tapi rasa sakitnya juga berkurang. Coba bayangkan. Kalau mau kita definisikan sakitnya melahirkan. Ibu-ibu yang sakit melahirkan. Tapi anak ini memang anak yang sudah dinanti-nanti. Itu sakitnya kayak apa juga kurang tuh. Karena dia sudah nunggu-nunggu anak ini. Ya, berkurang bahkan lupa. Apalagi lihat anaknya, lupa, udah lupa. Sakitnya lupa, walaupun jangan ditanya, pasti sakit gitu ya. Tapi itulah namanya anak yang dinanti-nanti beda dengan anak yang gak dinanti-nanti. Itu sakit banget. Kenapa? Karena ibunya nggak ridho. Ya, anak kesundulan gitu ya. Kadang-kadang masih belum siap udah hamil lagi. Beda, makanya ridho. Kalau ridho, nggak ada rasa sakit hati. Sakit hati sama manusia saja tidak lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpukin kotoran unta. Apa marah? Diem aja, nggak membahayakan nyawa. Ditimpukin kotoran unta. Kenapa? Karena beliau yakin ketika kotoran unta mendarat di kepalanya, di badannya, ini atas izin Allah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah. Ingat, Allah izinkan Rasul kena ujian itu, apa Allah ridho dengan orang yang nimpukin Rasul? Tidak. Allah nggak ridho. Izin tidak sama dengan ridho. Ingat, kalau udah berkaitan dengan Allah, diizinkan belum tentu diridhoi. Hati-hati. Yang kita cari ridho apa izin? Ridho yang kita cari, bukan izin. Ya, banyak orang yang, aduh, berharap diizinkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mencari cara agar perzinahannya sukses. Mencari cara ya agar apa? Mabok-mabokannya nggak kelihatan orang. Mencari cara agar perjudiannya sukses. Ya, begitu diizinkan Allah di dalilnya, Allah izinkan kok. Kalau Allah juga nggak mengizinkan, pasti saya udah tobat nasuha. Itu salah fatal. Ya, Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Allah masukkan hambanya ke dalam neraka, apakah dengan ridhonya? Tidak, dengan murkanya. Allah akan memasukkan hamba dengan ridho itu ke dalam surga. Jadi hati-hati. Izin tidak sama dengan ridho. Hati kita akan tenang, senang menerima pilihan-pilihan Allah, ketetapan-ketetapan Allah tanpa keluh kesah dan tanpa merasa sakit. Kalau kita ridho saja. Dan ciri-ciri orang yang lagi disentil sama Allah adalah asy'ur bil ghurbah. Sepi dalam keramaian. Hati-hati. Ramai banyak orang tapi kayaknya sepi. Udah mulai banyak yang berkeluh kesah seperti itu. Aduh, Ustazah, ada anak saya banyak padahal ramai, teman saya juga ramai sering ke rumah, tapi saya rasanya kesepian. Hati-hati. Ya, itu lagi disentil sama Allah. Siapa suruh menggantungkan harap sama mereka? Siapa suruh mereka jadi tempat tumpuan dan harapan? Tetap bertumpu dan berharap padaku saja. Ya, itu yang kadang-kadang kita suka ngandelin orang. Orang aja deh, orang aja. Orang itu yang hebat, orang itu bisa, orang itu jago. Ya, dan makanya kita sering kecewa. Hati-hati. Kekecewaan awal dari ketidakridhoan. Kalau bersandar kepada Allah, nggak akan mungkin ada rasa kecewa di hati kita terhadap fenomena apapun juga di alam semesta ini. Ya, makanya kalau kita lihat betapa Rasulullah SAW mendapati ujian yang sangat dahsyat dari kaumnya, tidak ada rasa dendam, benci, sedih, sakit, tidak. Lagi marah enggak ya? Bukan orang yang menimpukinya dengan kotoran onta absen dicariin sama dia. Ya Rasulullah SAW cari-cari ini kemana ya? Anak muda yang biasanya nimpukin kotoran onta. Kalau kita apa iya ada orang yang biasa ganggu kita tiba-tiba absen. Apa kita cari? Enggak bakal kita cari. Ya, jadi kalau Rasulullah bahkan mencari kemana dia? Jangan-jangan sakit. Ada kekhawatiran. Betul, ternyata sakit. Dijenguk. Mau kita ngejenguk orang yang ngejailin kita dan ngusilin kita tiap hari? Mungkin enggak ya. Tapi kalau Rasul malah dicari orangnya. Kasihan. Jangan-jangan sakit. Ternyata betul. Dan sakitnya itu sakit yang membawa kepada kematian. Sakit parah. Sampai Rasul ketika menjenguk mengatakan, wahai pemuda, maukah engkau aku tolong? Ya Allah, udah tiap hari nimpukin kotoran onta mau ditolongin lagi. Mau nggak ditolong supaya selamat dunia dan akhirat? Ya di dunia wafat dengan husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Ternyata pemuda tadi mengatakan, ya mau.
Udah disuruh ngucapin syahadat aja. Begitu selesai mengucap syahadat, wafat. Enak banget ya. Husnul khatimah. Makanya ridho itu sururul qalbi, bimurril qada. Ridho itu senangnya hati, bahagianya hati menerima ketetapan yang pahit sekalipun. Wa istiqbalul ahkamil bil farah, wa irtifa'ul jaza, wa intifa'us sukhat. Merasa gembira menerima hukum Allah tanpa berkeluh kesah dan tanpa marah. Makanya kisah-kisah para sahabat Ridwanullah alaihim itu kisah-kisah yang dahsyat. Kalau salah itu mintanya sama Rasul dihukum. Dihukum ya Rasul, hukum saya salah, hukum. Ya, Rasul pun begitu ya. Ketika dalam kondisi ditimpukin di Taif, itu ngadunya sama Allah, in lam takun bika alayya qadabun fala ubali. Kalau ini bukan karena kemarahanmu kepadaku, aku nggak apa-apa, timpukin aja terus ya Allah, ditimpukin terus nggak apa-apa. Ya, jadi memang hanya ingin kepastian apa itu karena Allah murka, makanya kok aku ditimpukin batu sampai berdarah. Atau karena ujian, kalau ujian nggak apa-apa, lanjutin. Yang penting jangan murka, kata Rasulullah. Itu kayak orang lagi, apa ya, lagi membujuk orang yang sangat dicintainya untuk tidak menyakitinya. Ya, jadi itu Rasulullah SAW seperti itu. Paling takut kalau Allah marah. Kalau kita paling takut siapa yang marah? Orang tua mungkin, suami mungkin, tetangga mungkin. Nanti apa kata tetangga? Nanti apa penilaian manusia? Aduh, capek banget. Ya, padahal harusnya apa kata Allah? Apa penilaian Allah? Allah marah atau tidak? Tidak ada ridho jika masih ada marah dan benci terhadap takdir Allah. Apalagi yang kita benci seorang mukmin. Aduh, mohon maaf ya. Kalau yang kita benci adalah seorang mukmin, kita nggak ridho dengan ketetapan Allah, ya. Nggak boleh benci dengan seorang mukmin, ya. Itu Rasulullah SAW dahsyat memang sabarnya, dahsyat juga keikhlasannya. Makanya keridoannya berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang berbagai macam ragam, ya, pribadinya itu luar biasa sabarnya. Nanti kita kalau diingetin kayak begini, apa jawaban kita? Itu kan Rasul. Nah, emang kita nggak pernah mau ridho gitu ya. Jadi selalu ada jawaban yang keluar. Itu kan Rasul ya. Tidak ada ridho jika masih ada keluh kesah dan ketidaksabaran. Innamar ridho tafwid. Tafwid wa taslim ma'aka milil mahabbah wa ta'zimilillah. Ridho itu menyerahkan dan menerima urusan ketetapan seraya mencintai Allah sepenuh hati dan mengagungkannya. Innama ya ufawwidu amri ilallah. Ya, jadi memang sampai ayat mengatakan para rasul, para nabi mengatakan ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh urusanku sama Allah aja. Jadi rasul dan nabi itu orang-orang yang memang menyerahkan semua urusannya sampai sendal jepit putus aja serahkan kepada Allah. Karena ridha itu adalah jannatud dunia. Orang kalau sudah ridha terhadap keputusan Allah, dia udah dapat surganya dunia. Mustarahul abidin, istirahatnya orang-orang yang menjadi hamba, pencinta Allah. Naimul arifin, orang-orang yang arif, yang kenal dengan Allah, itu sudah mendapatkan kenikmatan paling tinggi ketika sudah ridho. Hayatul mustaqin, orang-orang yang ridho berjumpa dengan Allah, cukup dengan ridho dia sudah merasakan kenikmatan perjumpaan dengan Allah walaupun sebentar. Walaupun apa, dalam kenikmatan munajat misalnya, itu sudah dahsyat ya. Jadi memang ridho ini sesuatu yang susah diungkapkan. Sehingga ada seorang hamba, ada seorang budak hamba sahaya. Dia kalau tuannya sudah tidur, malam hari dia bangun. Munajat pada Allah. Tanpa suara, takut kedengaran sama tuannya. Suatu malam tuannya udah kedengaran tidur, pules dia doa. Doa yang kali ini khusyuk sampai dia terisak. Begitu dia terisak-isak, qadarullah. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuannya bangun. Tuannya bangun, entah mau minum, entah mau pipis, pokoknya ngelewatin kamar budaknya. Kok ada suara isak tangis? Tuannya kaget, terkejut, masuk ke kamar budaknya, disingkap tirainya. Melihat si budak itu hamba sahaya tengah doa. Lagi qiyamul lail. Begitu tersingkap, terkejutlah hamba tadi. Kayak dia lagi berduaan sama kekasih ketahuan orang. Ya sampai, ya Allah, hubungan kita sudah diketahui oleh Tuanku. Jadi tidak ada artinya lagi kehidupan ini. Karena saya nggak bisa lagi bermesraan denganmu. Saya nggak bisa lagi ngaduin masalahnya denganmu. Masalahku denganmu harus aku adukan di malam hari.
Ya, tapi udah ketahuan sama Tuhan. Jangan-jangan besok dia bakalan ya ngelihat lagi ataupun ngintipin lagi atau ngupingin lagi. Aku sudah tidak butuh kehidupan. Jadi langsung dimatikan oleh Allah detik itu juga. Itu kan dahsyat, kecintaan yang dahsyat. Ketika hubungannya dengan Allah, kemesraannya dengan Allah diketahui orang lain, dia ngerasa kayak ini bukan masalah kayak hubungan gelap kebongkar, bukan. Ya, tapi memang kecintaan kepada Allah itu susah dilogikakan. Kalau sudah kita kadang-kadang bisa merasakan nikmatnya nangis tengah malam sambil doa, kangen sama Allah itu nikmat banget. Tapi itu nikmat kalau dirasakan kalau sendirian. Kalau bareng-bareng nggak nikmat, nggak enak kalau bareng-bareng. Berdua, bertiga, berempat loh. Makin ramai makin nggak enak. Ya, jadi memang berduaan itu kita butuhkan. Rasulullah SAW sering berduaan. Dan Rasul, ini uniknya ya, adabnya, adabun nubuwah, akhlaknya Rasul. Harusnya nggak usah izin sama istrinya. Dan memang sebenarnya bukan izin, hanya pemberitahuan. Sudah bermalam misalnya dengan Aisyah, kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tadi kita udah berduaan, sekarang izinkan aku berduaan dengan Allah. Jadi ada pemberitahuan, aku mau berduaan dengan Allah. Maka biasanya Rasul qiyamul lail. Aisyah kalau ngantuk ya tidur, nggak masalah. Beberapa riwayat menceritakan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW bilang sama Aisyah, izinkan aku akan berduaan dengan Robku. Aisyah nggak mungkin melarang. Karena istrinya Rasulullah SAW. Nggak marah terus kemudian cemburu gitu ya. Enggak, sudah dibiarkan. Tadi kan sudah jatah Aisyah, sekarang jatahnya ya suaminya sama sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan ridha itu makom yang sangat azim, yang sangat agung. Maqamun azimun min maqamatil iman wal yakin. Makom keimanan dan keyakinan yang sangat agung. Barang siapa dikaruniai ridha, maka telah dikaruniai kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang tidak mendapatkan keridhaan, maka terhalang dari banyak kebaikan. Dhaqa ta'mal iman man radiya billah. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Ini hadis riwayat Muslim. Kita baru bisa merasakan manisnya iman kalau ada ridho di hati. Iman tuh rasanya manis. Ridho Allah sebagai Rabb yang mengatur kehidupan kita. Ridho Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan kita. Ridho Muhammad SAW sebagai Rasul. Penghubung syariat dari Allah menuju kita. Ya. Jadi keridhaan tadi itu baru kalau kita sepenuh hati, manis rasanya iman. Dan ridho itu puncak pencarian para nabi dan rasul. Ya, seperti doanya Nabi Zakaria ketika minta keturunan. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Surat Maryam ayat 1 sampai 6 kita lihat betapa Nabi Zakaria doanya tuh, ya Allah saya udah sepuh. Rambut saya udah ubanan semua. Tapi doanya belum dikabulkan. Tapi saya tidak putus asa ya Allah ya. Wa ini khiftul mawaliya min warai. Aku khawatir kalau aku wafat nggak ada penerus sesudahku. Dan istriku akhiro, istrinya sudah menopause. Fahabli min ladunka waliya. Tapi tolong beri aku keturunan. Bayangkan, antara satu doa dengan doa yang lain kalau dihubungkan dengan logika nyampe nggak? Aku sudah sepuh, istriku sudah menopause, tolong berikan keturunan. Itu aja udah kata orang-orang kalau pakai ilmu kedokteran nggak nyambung. Kenapa orangnya, suaminya sepuh, istrinya sudah mandul, sudah menopause. Tapi doanya fahabli min ladunka waliya. Berikan aku keturunan. Yarithuni yang mewarisiku. Wa yarithu min ali Yaqub. Jadi penerus keluarga Yakub. Wa ja'alhu rabbi radiyya. Jadikanlah penerus kita orang yang ridho. Ya Allah itu doanya dahsyat. Doa Nabi Ismail juga begitu. Wadkur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Wa kana inda rabbihi mardiyya. Kita lihat catatan tentang Nabi Ismail. Sadiqal wa'di. Kalau janji benar. Dan dia adalah Nabi dan Rasul yang selalu memerintahkan keluarganya untuk salat, untuk zakat. Dan terkenal sebagai hamba yang penuh keridhaan. Oleh karena itu diridhoi oleh Allah. Inda rabbihi mardiyya. Ridho, dahsyat. Gimana nggak ridho? Masih kecil sama ibunya, ini Ismail ya. Masih kecil sama ibunya udah ditaruh di padang pasir. Bapaknya pergi. Tapi bapaknya pergi ini bukan semau-mau bapaknya. Bukan karena Nabi Ibrahim pengen ngebuang. Bukan. Disuruh Allah.
Ya, disuruh Allah. Makanya nggak bisa bapak-bapak sekarang bilang kepada istrinya, kamu kayak Hajar doang, sabar, ditaruh di padang pasir. Nggak boleh gitu ya. Karena sekarang tidak ada yang diperintahkan oleh Allah ya untuk menjadi seorang Ibrahim. Dan juga nggak boleh kita main buang-buang anak begitu aja dengan istri. Ya, ini kan kadang-kadang suka ada yang salah ya. Rumah tangga mengambil kisah Nabi, nggak pakai mikir kalau itu wahyu. Ya, jadi yang diambil cuman contohnya kisahnya untuk menelantarkan anak dan istrinya ya. Jadi ya wajar anak istrinya nggak ridho diperlakukan ya dizolimi seperti itu. Nah, tapi ini penting untuk kita lihat kisah-kisah kenabian dan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah tegur, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo." Ya kata Allah, kamu kenapa tergesa-gesa? Kayaknya gitu ya. Kenapa tergesa-gesa lari dari kaummu? Kata Nabi Musa, iya ini saya dikejar-kejar sama kaum saya. Ya, dan aku akan bersegera menujumu agar engkau ridho kepadaku. Kalau dikejar-kejar musuh, larinya kemana? Larinya menuju Allah. Kita dikejar masalah juga gitu. Dikejar hutang, dikejar umur yang semakin tua belum datang jodoh, dikejar apa rizki juga belum datang-datang. Dikejar apa aja? Yang jelas dikejar takdir. Lari kemana? Lari ke Allah. Itulah perbedaan kita takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada selain Allah, kita menjauh darinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus mendekatinya. Itu perbedaannya. Perbedaan yang sangat signifikan. Kalau mencari reda Allah, dekati Allah. Kalau hamba makhluk, goyatun nas la tudrak. Keinginan manusia itu terlalu banyak untuk bisa dipenuhi. Gak usah capek-capek, cukup pikirin keinginan Allah aja. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Jadi Nabi Sulaiman ketika mendengar ya semut bisa bicara, hut-hut bisa bicara, itu tersenyum, tertawa sambil mengatakan, ya Allah berikanlah rasa syukur agar aku pandai bersyukur. Rata-rata rasa sesak di dada ini bukan cuma karena nggak ridho, tapi tidak pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat, nikmat banget masih bisa duduk di depan laptop ya, masih bisa online jam segini, itu nikmat banget. Di saat orang mungkin sudah berselimut ya, itu nikmat Allah masih kasih ini jumlah 99, saya lihat tadi angkanya sampai 100 lebih. Sekarang berkurang mungkin udah banyak yang terkapar ngantuk ya. Ya, tapi memang atau masih banyak yang punya kesibukan mungkin. Ya, sampai memang betul-betul kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang memang Allah berikan karunia yang sangat besar, sangat dahsyat ya. Sulaiman bin Daud, seorang anak dengan ayah yang dua-duanya punya kerajaan. Masih bilang, ya Allah berikan aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Engkau sudah banyak memberikan nikmat kepadaku dan ya kepada kedua orang tuaku. Dan berikan aku rizki supaya bisa mengerjakan amal soleh tardohu yang engkau ridhoi. Jadi kita ini butuh ridho. Butuh ridho Allah, makanya kita harus ridho. Karena apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Allah nggak akan meridhoi kita kalau kita nggak ridho sama Allah. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang diridhoi Allah berhak memberi syafaat. Ingat, bukan cuma mendapat syafaat, tapi memberikan syafaat. Orang yang Allah ridhoi bisa mendatangkan pembelaan kepada orang lain. Ya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Hari akhirat nggak bermanfaat pembelaan siapapun juga kecuali ya pembelaan dari orang yang Allah izinkan. Makanya ridho itu cermin kematangan atau kedewasaan manusia. Surat ya kalau kita lihat surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan seorang manusia harus santun, harus ihsan kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang sudah mengandung kurhan, wa wada'athu kurhan, mengandungnya berat, ya sampai juga melahirkannya berat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, habis melahirkan harus lagi menyapih dan menyusui dan menyapih. Kata idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah, sampai kalau usianya sudah 40 tahun harusnya begini anak yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini gambaran orang yang dewasa. Begitu sampai usia 40 tahun sudah matang.
bersyukur terhadap nikmat dari Allah, bersyukur terhadap keberadaan orang tuanya yang pasti udah sepuh. Kalau kita 40 tahun, paling nggak orang tua kita 60 tahun ke atas. Ya, dan kita minta sanggup diberikan kemampuan untuk mengerjakan amal soleh yang Allah ridhoi. Dan aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, tolong perbaiki keturunanku. Tolong jaga anak dan cucuku. Anak cucu cicit ke bawah jaga. Boleh jadi kita dapat kemampuan untuk jadi orang yang baik dan soleh karena nenek moyang ada yang doa begini. Jadi nyangkutnya di kita sebagai cucu atau cicitnya. Ridho adalah karunia dan kebaikan dari Allah kepada hambanya di dunia dan akhirat. Karunia di dunia kepada orang yang ridho kepada Allah dengan tidak marah dan tidak menentang ketetapan Allah. Tidak menentang hukumnya. Sehingga dengan keredoannya itu, dia mendapat ridha Allah. Inna izamal jaza'i ma'a izamil bala. Sesungguhnya balasan yang besar dari Allah itu tergantung dari besarnya bala. Wa inna Allah idza ahaba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau mencintai seseorang, mencintai satu kaum, Allah kasih ujian. Dikasih bala. Faman rodiya falahur ridho. Kalau kaum yang dikasih bala itu ridho, Allah pun ridho kepada mereka. Wa man sakhita falahus sukhut. Tapi kalau orang yang dikasih bala, dikasih ujian itu kesel, jengkel, sebel, marah, maka Allah pun murka kepada orang itu. Unik ya, kalau Allah cinta, Allah kasih bala. Kok gitu sih? Ya, karena Allah pengen hamba yang dicintai ini bersih dosanya. Allah pengen hamba yang dicintai ini banyak pahalanya. Yang namanya ujian dan bala itu ngapus dosa. Sampai kinclong, bersih dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Makanya kalau Allah sayang, kita salah dikit aja ditegur. Tapi kalau Allah nggak sayang sama kita, salahnya udah banyak nggak ditegur-tegur. Itu kalau Allah nggak sayang. Ridho adalah karunia di akhirat kepada penghuni surga. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul li ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala yang berkata kepada penduduk surga. Ini hadisnya hadis qudsi riwayat Bukhari. Ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika. Ya Allah memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Fayaqul hal raditum. Maka Allah bertanya, apakah kamu ridho sekarang? Maka penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin gak ridho? Engkau sudah memberikan segalanya yang tidak pernah engkau berikan kepada hamba-hamba yang lain selain kami. Ya, itu sampai kalau sudah masuk surga semuanya ridho. Fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalik. Maka kata Allah, karena hambanya udah mengatakan ridho banget, kata Allah, aku tambahin. Tambahin lagi. Qalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Maka hambanya mengatakan, ada nggak yang lebih afdol lagi dari nikmat yang sudah kita rasakan di surga ini? Maka apa kata Allah? Ajal. Benar, ada. Apa itu? Ya. Wa yaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Kalian semua layak menerima ridhoku. Nggak akan pernah mungkin aku marah sedikit pun kepada kalian selama-lamanya sesudah dikasih ridho. Nah ini nggak mungkin dapat ridho Allah di surga kecuali kita ridho di dunia. Dengan semua ketetapan Allah. Di dalam ridho ada keberkahan bagi harta, rizki, keluarga, kesehatan, pahala, dan dalam berbagai hal. Makanya harus ridho. Berapapun yang dikasih harus ridho. Ingat-ingat aja kalau ternyata misal, aduh kok udah lapar banget gak dapat rezeki. Udah susah banget ini, udah dikejar-kejar debt collector. Udah menghindar dari segala bentuk gitu ya. Tapi kok gak ada solusi juga. Ingat, semakin kenceng itu masalah, semakin bebannya berat, itu akan semakin dekat dengan solusi. Solusinya apa? Kalau enggak nanti Allah berikan solusi real, diselesaikan masalahnya, atau Allah sudahi masalahnya. Kitanya dipanggil ke hadapan Allah. Finish juga ya. Cuman kadang kita enggak pengen solusi yang itu. Ya kita enggak mau solusi yang itu. Itu mah serem ya. Jadi solusinya yang lain. Jadi ternyata itu kan solusi. Masalahnya kita terlalu cinta dunia. Ketika terlalu cinta dunia, teramat sangat berat berpisah dengan dunia. Padahal harusnya kalau kita sekarang melihat kuburan-kuburan orang soleh, ya Allah enak banget yang soleh, udah nggak ngerasain lagi rusaknya tatanan dunia saat ini. Ya sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai orang yang soleh ketika melihat kuburan temannya itu mengatakan ya laitani, ya Allah seandainya itu aku. Bukan mereka, seandainya itu aku sangat bahagia kalau aku sudah selesai dari dunia ini.
Itu kalau orang soleh udah begitu, kiamat udah deket. Ya, jadi orang soleh sudah pengen mati aja karena dunianya udah kacau balau. Anallaha ta'ala, anallaha tabaraka wa ta'ala ya betali abdahu bima a'tahu. Faman radiya bima qasamallahu azza wa jalla lahu barakallahu lahu fih wa wassa'ahu wa man lam yarda lam yubarik lahu. Sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan pemberiannya. Barang siapa ridho terhadap pemberian Allah, maka Allah memberkahinya. Dan barang siapa tidak ridho, maka Allah tidak memberkahinya. Allah kasih banyak. Mungkin ada yang mengatakan, kalau dikasih banyak ya pasti ridho dong, gitu ya. Kalau dikasih sedikit ya nggak ridho. Padahal banyak, sedikit itu sama saja. Dua-duanya ujian. Sedikit ujian agar bersabar. Kalau banyak ujian, Allah mau lihat bersyukur atau tidak. Banyak yang ketika dikasih banyak, nggak ngerasa bersyukur dan nggak ngerasa itu dari Allah. Itu kan innama utituhu min indi ilmi, kayak Korun. Aku kan dapat harta sebanyak ini karena aku pinter. Itu ilmuku. Nah, itu Korun. Jarang yang mengatakan harta yang banyak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya penting untuk kita lihat betapa yang namanya ridho itu menjaga diri dari ya kemaksiatan. Jadi hati-hati kalau bicara mencari ridho Allah, ya maka jagalah diri dari segala jenis kemaksiatan. Karena kalau kita bicara menjadi orang yang paling kaya itu orang yang ridho. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram, niscaya kamu menjadi orang paling ahli ibadah. Terimalah pemberian Allah dengan ridho, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Cintailah untuk manusia seperti yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang muslim. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Jadi kalau kita memang pengen jadi orang kaya, satu, ridho aja, ya. Itu sudah paling kaya itu, ya. Jadi kalau kita ridho bima qasama Allah, takun agnan nas. Jadi orang yang paling berkecukupan. Karena memang kata Rasulullah SAW, al-ghina ghinaun nafs. Kaya itu adalah kekayaan jiwa, bukan kayaknya harta. Banyak orang kaya, tapi kayak orang miskin karena ngerasanya kurang. Banyak yang kaya selalu ngerasa kurang. Tapi banyak yang hidupnya mungkin pas-pasan dan kekurangan, tapi merasakan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Itu orang kaya. Jadi memang kalau orang yang kaya beneran itu yang ridho dengan apapun juga pemberian Allah yang Allah takdirkan buat dirinya. Kalau sudah ridho, maka buah ridho. Dengan ridho terbebas dari berbagai gangguan dan krisis jiwa. Terbebas dari berbagai penyakit-penyakit hati. Ini kalau kita ridho ya. Makanya penting buat kita pada akhirnya untuk apa? Ya, penting buat kita pada akhirnya untuk menyadari bahwa kalau kita masih kerasa hati kita terganggu, jiwa kita tidak tenang, kita tidak terbebas dari penyakit hati, entah itu kesel, terus juga gelisah, emosional, ya marah-marah maunya, dikit-dikit tersinggungan, ya, maka hati-hati kita belum ridho. Dari krisis jiwa bisa lama-lama jadi sakit jiwa, itu bahaya ya. Nah, dengan ridho terwujud kebahagiaan, ketenangan hati, kestabilan jiwa. Orang kalau ngelihat itu kayaknya enak aja. Kita punya masalah, begitu ngelihat orang yang ridho dan ikhlas, itu kita belum cerita masalah kita. Itu udah hilang masalah kita. Dengan ngelihat dia aja udah hilang gitu ya. Belum cerita, ngelihat aja udah hilang. Kenapa? Karena hatinya jernih, lapang. Orang yang ridho dan ikhlas terhadap takdir Allah itu hatinya jernih dan lapang. Kayak kita berenang dalam air yang bening. Ya, jadi memang akhirnya tercurahkan itu energi-energi negatif kita. Kalau berteman dengan orang yang ridho dan ikhlas. Dengan keriduan berbagai kepedihan dan kesulitan berubah menjadi kesenangan dan kenikmatan. Ada qanaah di dalam hati. Cukup, cukup, cukup. Ya, itu orang ridho. Karena seorang mukmin menyikapi takdir-takdir Allah dengan bahasa cinta dan ridho. Bukan dengan bahasa pengujian dan tantangan. Allah nih nguji terus nih gitu ya. Kenapa sih Allah koknya nantangin terus kayaknya bukan. Tapi kita akan merasakan Allah mencintai kita. Makanya kita coba lihat muhasabah cinta, nasyid ya. Nasyid muhasabah cinta itu orang dikasih sakit kok kayaknya lagi disayang-sayang. Padahal dikasih sakit. Ya, jadi sampai kita tuh kalau ngedengerin nasyid itu pas lagi sakit, itu kayaknya memang benar-benar ya lagi disayang Allah banget. Jadi kita sedihnya kenapa? Karena kok ya iya kita harus sakit dulu baru ingat Allah. Kenapa kalau lagi sehat nggak ingat Allah gitu ya? Kalau sakit baru ingat Allah. Iya itu karena kita kurang ridho dalam keseharian. Ada sejumlah maqamat imaniyah
kedudukan yang bisa dicapai seorang hamba dengan hatinya tanpa melelahkan fisiknya. Dan dengan itu dia mendapat pahala yang besar terus-menerus dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Salah satunya adalah makam ridho dan tafakkur. Nggak perlu capek-capek ngeluarin uang, nggak perlu jalan jauh-jauh ya untuk haji dan umroh. Dia tidur aja di atas kasur, makamnya sudah naik. Kenapa? Gara-gara ridho doang. Banyak orang yang pergi haji, pergi umroh, ngeluarin duit banyak sampai sono ngomel. Sampai tanah suci ngomel. Begini doang hotelnya, jaraknya jauh ya. Nggak jadi ridho dia. Tapi orang yang di atas kasur, yang mungkin makannya cuman pagi doang, siangnya nggak dapat makanan, tapi dia ridho, wah itu makomnya naik terus. Ibnu Qayyim mengatakan jalan ridho dan mahabbah terus membawa hamba berjalan meskipun ia berbaring di tempat tidur. Sehingga pagi harinya dia telah mendahului rombongan beberapa tahapan. Hanya gara-gara ridho. Ridho saja ya. Makanya berapa contoh? Contoh kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang Allah takdirkan buta ketika tua. Anaknya dan para sahabat lain sudah mengatakan, ayo wahai ayah, doa, doa. Engkau julukannya orang yang makbul doanya. Doa, minta kepada Allah untuk diberikan penglihatanmu lagi. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunayya, qada Allah ahabbu ilayya min basari. Ketetapan Allah lebih aku cintai daripada mataku. Ya Allah, bukan dia nggak mau berobat, bukan. Tapi udah doa, udah ikhtiar, udah ya udah. Ya itu cuman begitu aja udah selesai. Buat orang yang lebih cinta kepada ketetapan Allah dan takdir Allah, ridho apapun terjadi. Atau kisah wanita penghuni surga namanya Syu'airah al-Asadiyah. Syu'airah al-Asadiyah atau namanya Ummu Zufar. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada seorang wanita yang setiap kali kambuh ayan, epilepsi, itu pasti dia pingsan, kondisi mulut berbusa, auratnya kebuka-buka. Dia pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan agar aku sembuh. Ya, agar aku sembuh. Kata Rasulullah, aku bisa doakan engkau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Tapi aku bisa doakan engkau bersabar, engkau ada jaminan surga. Artinya nggak sembuh. Pilih yang mana? Sembuh nggak ada jaminan surga, ya, atau tetap sakit tapi kamu bersabar. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yu'afik. Pilih yang mana? Kalau kamu mau, kamu sabar, kamu dapat surga, atau kamu sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Ini budak yang pintar. Dia mengatakan, saya mau jaminan surga aja, nggak apa-apa sakit. Tapi doakan agar saya sabar, dan kalau saya kambuh epilepsinya, jangan terbongkar auratnya. Itu aja. Ini orang yang cerdas. Karena bersama ujian yang berat ada pahala yang nunggu. Kita kan kadang pengen, ya Allah berikan pahala yang banyak yang besar dengan ujian seringan-ringannya. Itu prinsip ekonomi ya. Kalau prinsip ekonomi, kita pengen barang yang mahal, harganya murah. Nggak bisa dengan surga, nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau surga itu sil'atullahil ghaliyah, barang yang paling mahal yang Allah punya. Jadi kapan seorang mencapai ridho? Kalau mengimani bahwa pilihan Allah dan ketetapannya paling baik. Apapun bentuknya itu udah paling baik. Yang kedua, menerapkan 4 prinsip muamalah dengan Allah. Yahya bin Mu'az ditanya, kapan seorang mencapai makam ridho? Dia menjawab, apabila dia telah menempatkan dirinya di atas 4 prinsip. 4 prinsip muamalah dengan Allah. Apa itu? Pertama, ya Allah, jika engkau memberiku, maka aku terima. Itu ridho. Dan jika engkau membatasiku, menghalangi aksesku, aku ridho. Dan jika engkau meninggalkanku, maka aku akan terus beribadah mengejarmu. Dan jika engkau memanggilku, maka aku akan sambut panggilanmu. Artinya, kalau sama Allah tuh begitu. Allah lagi ngambek, kita kejar terus. Allah lagi marah ibarat kata, karena ngelihat kita banyak maksiat. Kita kerasa, kenapa? Asyur bil gurbah tadi. Kalau rasanya Allah lagi marah, itu kita merasakan loneliness. Kesepian di tengah keramaian. Hati-hati, itu Allah lagi cemburu, sangat cemburu. Allah itu pencemburu. Kalau kita diduakan itu, ya Allah nggak susah-susah. Kita suka terhadap satu benda aja. Yang kayaknya kalau nggak ada dia nih, saya susah hidupnya. Kan banyak gitu ya. Nih kalau nggak ada HP begini, saya susah hidupnya. Kalau nggak ada mobil saya tuh, saya susah kemana-mana. Ya Allah itu hati-hati. Ya Allah bisa cemburu itu. Wah nih kalau nggak ada si Mas nih, saya wah nggak tahu deh hidupku kayak apa, hati-hati sih masa diambil ntar sama Allah. Jadi memang sesimpel itu Allah sangat cemburu. Hati-hati dengan anak kita, cucu kita, cicit kita, harta kita, kedudukan kita. Kalau sudah menduakan kita dari Allah, Allah nanti cemburu. Nanti kita akan diberikan rasa kesepian yang dahsyat. Hati-hati ya. Jadi memang kalau sama Allah itu kejar, kejar, kejar. Ketakutan kepada Allah justru mendekatkan kita lebih. Beda dengan ketakutan kita terhadap makhluk. Pasti menjauhkan kita dari makhluk itu. Ya, jadi kalau
Itulah perbedaannya dengan Allah. Orang yang jatuh cinta, maka pasti akan terus teringat Allah. Ini kalau jatuh cintanya sama Allah. Hati-hati kalau jatuh cinta kepada selain Allah. Allah akan murka tentunya ya. Jadi penting buat kita untuk memahami hakikat keburukan. Semua bentuk keburukan di muka bumi adalah keburukan yang difungsikan untuk kebaikan. Artinya kalau ada gunung meletus, karena Allah ingin sesudah gunung tadi selesai meletusnya, nanti tanahnya jadi subur. Ada kebaikan umum dari satu musibah. Segala sesuatu yang terjadi di kehendaki Allah, maka akan terjadi. Kehendak Allah berkaitan dengan hikmah mutlak untuk seluruh manusia. Tidak hanya berkaitan dengan satu makhluk. Makanya kita lihat surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia kalau dikasih rezeki itu mengatakan saya mau wajar, emang makhluk mulia. Tapi begitu dibatasin rezekinya, ya Allah, wah keluar tuh kata-kata kotor. Ada yang kurang ajar lah, apalah kata-kata kotor keluar semua. Masa begini aja kita gagal sih? Perasaan udah bener-bener, wah ini hati-hati. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Sampai Allah mengatakan, wahai hambaku, laisa ata'i ikroman. Wahai hambaku, pemberianku itu bukan kemuliaan, hati-hati. Wala man'i hirmanan. Dan kalau aku batasi bukan sesuatu yang aku haramkan atau penghinaan. Adapun ata'i ibtilaan, pemberianku itu bala, ujian. Wahirmani dawa. Dan ketika aku batasi rizkimu, itu adalah obat. Masya Allah ya, jadi ketika dikasih batasan, jadi ngobatin hati supaya nggak tamak. Nah, yang bahaya kan kalau lagi dikasih. Wah, itu bala. Bala itu ya. Ar-ridho an yardal insan anillah in a'tahu au mana'uhu. Dan yang namanya ridho, manusia akan senantiasa ridho kepada Allah sama ada diberi atau dibatasi aksesnya. 3 syarat ridho. Sama aja dikasih sama nggak dikasih, itu syarat ridho yang pertama. Semua kondisi sama. Allah kasih, Allah nggak kasih, dia sadar. Allah lagi nguji, Allah karena sayang sama kita, maka Allah kasih obat hati. Agar dekatnya sama Allah dan nggak betah sama dunia. Nggak protes dan nggak menggugat. Sukutul khusumah anil khalq. Nggak cari kambing hitam. Nggak mendesak kepada makhluk. Nggak ngemis sama makhluk. Ya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang paling penting kalau kita bicara. Terus menempa diri. Menempa hati. Ya, agar terbentuk sikap ridho, memang itu bukan proses yang sebentar. Itu sampai kita mati prosesnya. Ketika sampai mati harus terus menempa diri, maka ternyata kesabaran itu proses seumur hidup. Ridho juga begitu, proses seumur hidup. Nggak boleh berhenti dari latihan. Makanya belajar juga minal mahdi ilal lahdi. Dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang ridho, yang kemudian diundang masuk surga, radiyatan mardiyah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di akhir zaman ini, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bang Riko. Mangga Bang Riko. Jazakallah barakatuh Ustazah Erika sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mohon izin saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya adalah masih dibuka kesempatan untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung di Daurah Sehati Premium, yaitu pembukaan untuk anggota Sehati Angkatan ke-7. Sehati Premium ini insya Allah akan dilaksanakan pada 25 hingga 26 Februari 2023, tempatnya di Darut Tauhid Tegar Kalong, Bandung. Berbagai fasilitas bisa didapatkan oleh peserta, di antaranya adalah keanggotaan sumber hidup untuk anggota Sehati, yaitu artinya tidak membayar iuran ya, atau iuran tahunan begitu, tidak memakai sistem seperti itu selama si anggota tidak mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Sehati. Juga konsultasi gratis, dan insya Allah jika Allah mengizinkan, jika ada kesempatan diberikan oleh Allah, maka akan dibantu proses ta'arufnya, juga tidak dipungut biaya apapun. Silakan nanti bisa dilihat di medsos Masjid Darut Jakarta untuk informasi lengkapnya. Bisa menghubungi 0813 8000 7729. Baik, yang berikutnya, informasi berikutnya adalah Rihlah Kolbiyah. Rihlah Kolbiyah ini ya, dalam rangka atau dalam suasana Ramadan.
insya Allah pada 1 hingga 2 April 2023 ya. Ini sudah masuk Ramadan, di antaranya adalah penginapannya di Cottage Darul Jannah di Geger Kalong, juga keliling masjid ya, atau menjelajah masjid, di antaranya masjid diawali dari Masjid DT Jakarta, Jalan Cipaku 1 Lembang 43, kemudian ke Masjid At-Taubah di rest area 57, dan juga Masjid Al-Jabbar di kawasan Gede Bage, Bandung. Dan yang akhir adalah nanti di Masjid DT Bandung, Geger Kalong. Baik, silakan untuk informasi lengkapnya juga bisa menghubungi 0813 807729. Baik, yang berikutnya adalah program berbagi cinta dan bahagia bersama Yatim Duafa. Program ini terselenggara setiap hari Jumat selama bulan Ramadan nanti. Ya, bisa melihat informasi lengkapnya. Silakan boleh di screenshot untuk disimpan, sahabat-sahabat. Di sini nanti ada acara menjelang berbuka, biasanya bersama Yatim dan Duafa, ya, berbagi kebahagiaan saja dari pukul 14 hingga 17 setiap hari Jumat selama bulan puasa. Baik, yang kemudian adalah tadi bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustazah Erika, salah satu bentuk mensyukuri nikmat telah mendapatkan ilmu yang luar biasa, ya, apapun yang ditentukan oleh Allah, ya, kita juga bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima. Nah, di antaranya adalah dengan berbagi donasi, ya. Silakan di scan bagi yang memiliki kemampuan untuk men-scan tanda kris ataupun mencatat rekening yang tercantum di layar. Bisa juga dibuat screenshot untuk disimpan sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan insya Allah dana yang terkumpul akan digunakan untuk operasional masjid sebagai wujud program cinta masjid, juga untuk untuk menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti kajian ngopi ini, ya. Ini semua berasal dari donasi, khususnya donasi sahabat-sahabat anggota Sehati. Yang umum pun boleh, ya, silakan. Baik, sudah ada yang tadi ada yang present, ya. Baik, silakan untuk Mbak Siti Aisyah. Ya, terima Silakan. kasih. Terima kasih untuk Ustazah Erika. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustazah. Saya Aisyah dari Madura, Ustazah. Mengenai tentang ridho. Kalau dari saya pribadi mungkin ini Ustazah yang perlu dilatih, ya. Ini saya mau minta nasihat, mungkin saran, ya Ustazah. Amalan apa yang harus saya lakukan, sama doa-doa apa gitu Ustazah, karena mungkin kalau bagi saya tuh masih susah gitu, karena mungkin dari segi amalannya atau dari segi hatinya juga Ustazah yang harus dilatih gitu. Baik, silakan. Ya, Masya Allah, Mbak Siti Aisyah. Ya, sebenarnya ini pertanyaan bukan hanya untuk pribadi, ya. Biasanya itu semua orang akan merasakan hal yang sama kalau bicara tentang ridho, bicara tentang sabar, bicara tentang ikhlas, bicara tentang tawakal, semuanya butuh proses. Tapi satu nilai positif kalau kita merasakan kita ini makhluk yang lemah. Kita ini harus bersandar. Bersandar kepada siapa? Nah, itu yang suka salah. Kita bersandarnya bukan kepada yang maha kuat. Kita bersandarnya kepada selain Allah, jelas makin terperosok. Ya kayak kita bersandar, kita makhluk lemah, bersandar sama makhluk lemah lain, ya jatuh barengan gitu ya. Jadi memang harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa dan minta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar selalu bisa mengingatmu. Tolong aku, ya, agar selalu bisa bersyukur kepadamu dan jadi hamba-Mu yang terbaik. Minta tolong langsung. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan aku hamba yang ridho. Nah, jadi dengan permintaan itu, insya Allah, ya Allah itu nggak ada yang doa yang nggak dikabulkan, itu nggak ada. Allah tuh maha pengkabul doa. Masalahnya doa itu doa hamba dikabulkan dalam 3 bentuk. Entah itu di dunia persis yang diminta, atau di dunia diganti dengan yang lebih bagus, yang lebih baik, atau di akhirat nanti dikabulkannya.
Jadi kita kalau ngerasa kayaknya kok kita banyak kelemahan, itu justru nilai positif. Yang paling bahaya adalah kalau kita ngerasa kita sudah banyak kelebihan. Itu yang paling bahaya. Kayaknya saya mah udah pandai bersyukur, kayaknya saya mah orang yang paling ikhlas. Aduh, itu hati-hati tuh. Itu justru sebaliknya. Ketika kita mengatakan, saya nih ikhlas, justru itulah ketidakikhlasan. Karena ikhlas itu sesuatu yang tidak di-spelling. Ya, ridho juga bukan sesuatu yang bisa di-spelling. Saya ini seumur hidup insya Allah ridho saja. Wah, itu bukan, justru dia bukan orang yang ridho. Kalau yang ridho itu tidak men-spelling, tidak menyatakan kalau dirinya itu ridho, tapi hati itu bahasa hati. Bahasa hati yang tidak ada keluh kesah, bahasa hati yang tidak ada kekesalan, kebencian, kedengkian, apapun juga rasa-rasa nggak enak di hati itu pertanda kita belum jadi hamba yang ridho. Makanya kenapa kita lihat doanya salafun soleh diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu masuk Islam. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan di hati kami ada ghil. Apa itu ghil? Ghil itu bukan benci ya. Kalau benci dahsyat. Ghil itu ganjelan. Ngeganjel berarti nggak ridho. Ada rasa ganjel aja belum ridho. Makanya ya Allah, jangan jadikan ada rasa ngeganjel di hati ya terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa orang yang beriman. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu ngelihat saudaranya, udah kalau udah beriman, maafu, sudah dimaafkan apapun kekurangannya. Jadi itu yang harusnya ada di dalam hati kita begitu. Jadi permusuhan, pertempuran, pertengkaran yang sekarang ada itu cuma karena kita nggak ridho aja. Kurang ridho dengan ketetapan. Jadi kayaknya yang kelihatan salahnya terus, nggak pernah kelihatan benernya. Nah itu dia, jadi butuh latihan. Karena kalau ekspres tentunya tidak bisa. Ridho itu makanya disebut makom orang arifin, makom orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memang ahli-ahli tasawuf yang selalu belajar menempa diri dengan riyadhah. Pokoknya pengen betul-betul lembut. Biasanya yang disebutkan adalah Al-Latif, 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 Allah yang maha lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu melembutkan diri. Karena saya sempat 8 tahun di Sudan ya, negara yang keras tipikal alamnya yang keras, tapi orangnya dahsyat, lembut-lembut semua. Itu orang Sudan itu lembut-lembut, cuman alamnya yang dahsyat. Ya, alamnya panasnya 60 derajat Celcius ya. Jadi kalau panasnya sampai 60, 65, tapi itu alam yang dahsyat, penyakitnya malaria. Orangnya gimana? Orangnya lembut semua walaupun kulitnya hitam semua. Ya, lembutnya kenapa? Karena zikirnya. Kalau enggak ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu kalau lupa aja langsung. Kalau ada terlupa sesuatu kita lagi ngobrol atau lupa, biasanya itu refleks mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa aja langsung salawat gitu ya. Pokoknya wah itu negara panas yang mungkin kalau menurut akal pikiran manusia tidak dirindukan. Tapi orang-orang tertentu rindu dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada pertengkaran, jarang pertengkaran. Kayak misal nih, namanya maling aja jarang masuk rumah. Kalau udah masuk rumah maling ya, masuk rumah yang tuan rumahnya bangun, itu malingnya lari. Kalau sekarang apa yang terjadi di Jakarta? Maling masuk rumah, tuan rumahnya bangun dibunuh pasti. Kalau ini enggak, kabur malingnya ya. Jadi itu satu gambaran betapa kalaupun yang nyuri biasanya bukan orang Sudan, orang Selatan, Afrika, orang bagian Sudan Selatan, orang non-Muslim, orang paganisme. Jadi kalau orang Muslimnya nggak ada yang nyuri. Jadi itu satu gambaran dulu ya, dulu. Ini waktu-waktu saya sekitar 18 tahun di sana. 18 tahun yang lalu di sana. Tapi kalau sekarang karena tatanan dunia sudah rusak, masyarakat yang rusak, itu ciri khasnya kelihatan. Jauh dari Al-Quran, ya, sukanya sama hal-hal yang berbau hedonisme, rusak tatanannya. Jadi kalau kita pun begitu ingin mengembalikan hati kita supaya lembut, ridho, mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada Allah yang maha lembut, niscaya kita akan tertular dengan aura tadi, aura kelembutan. Ya, kemudian hidayah dan solusi juga terus mengiringi kita. Jadi terus-menerus zikir menyebut nama Allah ya. Itu salah satu cara. Masih banyak cara lain dengan menempa hati kita tentunya yang ditempa supaya terasah dan peka melihat penderitaan orang lain. Kunjungi yayasan yatim piatu. Makanya Rasul mengatakan kalau pengen hati jadi lembut, usap kepala anak yatim. Berawal dari kelembutan hati, maka kita akan latihan untuk ridho. Ya ridho, mau nggak mau jadi ridho. Lihat orang yang lebih susah dari kita, pasti kita ridho dengan kondisi kita.
Wallahu a'lam bishawab. Terima Baik, kasih. Ustazah. ya, terima Sama-sama. kasih. Baik, yang berikutnya ini jalur Japri, Ustazah. Oh, ya. Diminta dirahasiakan namanya. Ya. Dan orang akhwat, Ustazah, saya janda. Ketika ada ikhwan yang mengajukan untuk ta'aruf, dalam hati ini selalu ada saja alasan untuk menolak. Karena ada trauma masa lalu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Misalnya takut keluarga calon suami ini tidak, ya itu kaitannya mungkin tidak ridho atau tidak suka dengan status saya ini. Yang ingin, padahal saya masih ingin tetap untuk bisa berkeluarga dan memiliki keturunan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, seorang muslim muslimah harusnya kalau sudah ridho terhadap ketetapan Allah, dia nggak traumatik, nggak akan trauma dengan masa lalu. Ya, makanya coba kita lihat, masya Allah. Dan memang kenapa akhir zaman ini akhlak imani kita yang kurang? Karena jelas-jelas kita suka jauh, dan memang betul-betul jarang di antara kita yang hafal Al-Quran 30 juz, jarang. Kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah terbentuk dan tertempa dengan sendirinya. Itu pun kalau hafal Al-Qurannya faham bahasa Arab, faham bahasa Al-Quran. Kita faham saja belum tentu tertempa juga, tergantung dari kemampuan kita untuk sadar, keinginan untuk sadar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah pernah punya background gagal dalam berumah tangga, ingat kalau kita bercerai itu juga atas takdir Allah. Dan ingat-ingat, takdir tidak selalu sama dengan ridho. Hati-hati. Diizinkan belum tentu diridhoi oleh Allah. Diizinkan bercerai belum tentu diridhoi. Hati-hati. Ya, yang kita kejar izin atau ridho? Yang kita kejar ridho. Jadi kalau ternyata enggak, saya sudah flashback, saya sudah pikirkan lagi, sudah direnungi lagi, sudah istikharah lagi, memang kita harus berpisah karena ada KDRT, misal. Karena ada KDRT di sana, ada kekerasan dalam rumah tangga mengancam nyawa saya dan mengancam nyawa anak saya, misal sebagai contoh. Maka sudah harusnya ridho. Kalau sudah ridho itu sudah terputus seperti amputasi. Putus sudah. Nggak ada lagi bayang-bayang, aduh nanti kalau saya nikah nanti akan sama lagi. Nggak ada yang tahu yang goib, kenapa kita yang buat skenario? Kalau nggak ada yang tahu yang goib, jangan kita yang buat skenario dan memutuskan. Nanti kalau nikah begini lagi nih kasusnya. Kalau saya menikah kayaknya suaminya nggak tanggung jawab lagi. Kalau saya nikah kayaknya, jangan begitu. Itu namanya suuzon. Ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semua takdir sama, nggak semua laki-laki sama, nggak semua perempuan sama. Nggak semua tipikal sifat kita sama. Kadang-kadang kita mengatakan kayaknya sama Ustazah sebab bintangnya sama. Lah kita jadi musyrik. Horoskop yang kita pikirin gitu ya. Lahirnya bulannya sama. Nggak ada yang kayak begitu. Jadi memang penting buat kita belajar dari optimisme para sahabat. Kalau itu kejauhan abadnya, oke. Optimisme saudara-saudara kita di tanah Palestina. Secara akal, logika harusnya udah habis dibombardir oleh musuh, oleh Zionis, oleh Yahudi. Itu secara logika. Tapi kalau Allah berkehendak, setiap satu ibu melahirkan nggak ada yang satu orang. Nggak ada yang satu bayi. Melahirkannya bayi-bayi kembar. 2, 3, 4, 5. Dan itu rutin. Nggak ada perempuan yang, aduh trauma melahirkan. Nggak ada yang begitu. Makanya masyarakatnya bangsanya nggak habis. Justru yang trauma yang ngebomin sekarang. Kok dibom nggak habis-habis gitu ya. Udah dibunuh nggak habis-habis. Qadarullah. Wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ayo belajar sabar dari mereka. Belajar ketabahan, keteguhan, suaminya wafat, syahid fisabilillah, selesai masa idah dia akan menikah dan menerima lamaran dari mujahid yang lain. Habis itu syahid lagi, dia akan menikah lagi, menerima lamaran dari mujahid yang lain. Kenapa begitu? Karena tugas wanita Palestina adalah soni'atul abtal, menjadi pabriknya pahlawan. Kalau pabrik gimana caranya kalau nggak nikah? Harus nikah. Nah, kalau kita gimana caranya mau jadi soni'atul abtal, mau jadi pabrik pahlawan, wong kitanya sumo, susah move on. Ya, susah move on dari masa lalu. Selalu terikat dengan masa lalu. Itu satu hal yang sangat salah, fatal salahnya. Karena apa? Setiap takdir dari waktu ke waktu akan berputar. Tadi kita sudah dari awal bicara dunia itu, tipikal dunia adalah berputar. Nggak mungkin sama lagi, dia lagi, dia lagi. Pasti ada yang salah kalau itu lagi masalahnya. Pasti kesalahan fatal ada dalam diri kita. Kalau kejebaknya dengan
masalah yang sama. Berarti kita belum lulus dari masalah itu. Banyak istighfar, taubatan nasuha, introspeksi diri, dan jangan pernah cari kambing hitam dalam masalah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari seorang Ikhwan dari Ya, Mas. mangga. Ya, Mas Eko, terima kasih. Pertanyaan simpel, ini intinya menanyakan tentang makna kaya ini, Ustazah. Ya. Orang kaya itu yang ridho atau yang sering mendirikan 2 rakaat qobliyah subuh? Ya. Atau yang kayak itu adalah orang yang menikah karena takut jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu ayat ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Orang-orang yang soleh, solehah, yang memang untuk menjaga kehormatan dirinya maka dia menikah, Allah akan berikan kecukupan dan kekayaan kalaupun mereka fakir. Banyak hasil yang kaya itu banyak. Nggak cuma itu salah satunya. Salah satu dari kekayaan itu bersumber dari keridhaan. Dan kaya ini nggak selalu kaya harta. Al-ghina, ghina'un nafs, kata Rasulullah. Kekayaan itu kekayaan jiwa. Qanaah, bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan, nggak ngelirik-lirik yang lain lagi. Apapun bentuknya, entah harta, entah istri, entah rumah, entah nggak ngelirik lagi, karena memang selalu rumput tetangga lebih hijau. Ya, dan yang namanya cukup, merasa cukup itu adalah rasa kaya yang utama. Karena banyak orang yang kaya raya secara finansial, tapi mentalnya mental miskin. Karena rasanya kurang, kurang dan kurang. Berawal dari ketidaksyukuran. Gaji sudah jauh lebih besar dari orang-orang yang sangat kekurangan, tapi merasanya selalu kurang. Pola hidupnya tidak bersyukur. Barang yang nggak penting dibeli terus, nah itu yang paling bahaya ya. Jadi itu sebagai contoh aja. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan kan sholat subuh di awal pagi juga katanya kalau berpagi-pagi itu berkah. Allahumma barik ummati fi bukuriha, kata Rasulullah, berikan keberkahan bagi umatku di waktu pagi. Itu juga mendatangkan rizki. Artinya banyak pintu-pintu kekayaan. Kenapa masih miskin juga? Ada yang salah pasti. Ya. Kalau kita masih miskin juga pasti ada yang salah. Ya tadi salah satunya nggak istighfar. Ya, jadi kan disebutkan man lazamal istighfar, yang istighfarnya rutin, rutinnya tuh banyaknya nggak terkira, nggak lagi pakai dihitung dia, dikit-dikit mau tidur ngantuk istighfar, mau jalan keluar rumah istighfar terus sambil dalam perjalanan banyak istighfarnya, maka insya Allah Allah berikan kelapangan dari masalah, solusi selalu ada, kelapangan dari kesempitan, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah itu kaya kaya raya? Karena rizkinya selalu ada dari arah mana saja. Makanya banyak hal sebenarnya Allah tuh udah kasih resep untuk menjalani kehidupan dunia ini. Masalahnya kita nggak mau ngambil semua. Kita cuma mau ngambil yang enak buat kita. Ya, yang kayaknya hobi saya yang gini nih gitu ya. Saya jangan dikasih hobi yang itu susah gitu. Padahal ambil semuanya. Peluang dan kesempatan itu ambil semuanya. Jaga salat qobliyah subuh, jaga apalagi infak sedekah, jaga istighfar, jaga tadi menikah cepat. Begitu ada penghasilan dan ada jodohnya, ada calonnya, segera nikah, jangan tunda. Itu membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, banyak peluangnya. Tinggal kalau semua sudah kita tempuh kok masih miskin juga, berarti ada yang salah dengan kita. Ya, karena Allah nggak mungkin mengingkari janji. Dan yang disebut kaya, jangan-jangan kita salah paham. Kaya itu bukan harta yang berlimpah ruah, tapi kecukupan. Mau apa aja ada. Walaupun ternyata bukan punya kita. Pengen deh nyobain mobil ya. Mobil Alphard kayak gimana rasanya. Sekarang Big Bird juga pakainya Alphard gitu ya. Mobil orang. Jadi artinya yang namanya kekayaan yang Allah berikan itu kemampuan untuk bisa merasa cukup, bersyukur dengan apa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya dari Kang Angga di Jakarta. Ustazah, kalau kita sudah ridho, lalu setelahnya apa yang harus dilakukan ya supaya tetap bisa istiqomah dengan keridhoan itu? Ya, ingat yang namanya iman naik turun. Dan tadi kita lihat kita sudah mempelajari dari awal. Kita harus memahami tipikal dunia. Dunia ini karakternya kayak gimana? Roda berputar. Jadi nggak bisa kalau sekarang udah ridho dia akan sampai mati ridho. Belum tentu. Namanya dunia berputar. Kadang-kadang kita ridho, kadang-kadang keriduan kita itu teruji. Kadang-kadang keikhlasan kita teruji. Wah, makanya kenapa terus mendekatkan Allah juga nggak ada absennya. Saya udah deket nih sekarang sama Allah. Kira-kira udah cukupkah? Jadi sekarang besok menjauh lagi ya nggak bisa begitu. Terus mendekat, terus lagi dekati diri sama Allah. Ya kepada Allah terus menerus seperti itu. Jangan turun naik.
Kan kebanyakan manusia, saya teringat ada satu ibu yang cerita. Waktu anak saya di ICU, Ustazah. Kata dokter vonisnya sudah nggak mungkin lebih dari 4 minggu. Tapi waktu itu tuh si ibu intens doanya. Tiap malam bangun qiyamul lail. Tiap malam sholat. Habis selesai sholat, dia bacakan Al-Fatihah 7 kali di gelas buat anaknya, air putih. Habis itu dikasihkan minum ke anaknya. Terus begitu. Ya. Jadi karena rutin, Masya Allah, lewat, kata dokter 4 minggu umurnya, lewat 4 bulan masih hidup. Nah, manusia ada batas keistiqomahan. Kesabarannya ternyata sampai kepada puncaknya dan dia letih, dia lelah. Ketika kondisi anaknya sudah bagus, waktu itu anaknya cancer ya, cancer darah kalau nggak salah. Bagus, sudah. Begitu kata dokter, kok bagus ya? Tiba-tiba stadium 4-nya turun jadi stadium 2. Mulailah si ibu kelelahan. Karena adrenalinnya sudah sampai mentok turun. Akhirnya nggak bangun sholat malam lagi, nggak doain lagi, nggak ngasih minum anaknya Al-Fatihah di air putih. Anaknya hanya selisih beberapa hari, balik lagi stadiumnya dari 2 ke 4 lagi dan terus meninggal. Jadi kata si ibu, sabar tuh begitu ya. Ternyata nggak boleh berhenti. Dan manusia itu tipikalnya kadang-kadang kecapean. Ya. Sebenarnya bukan capek fisik, capek hati kadang. Ya, makanya kenapa kadang-kadang ada orang yang udah nungguin orang yang sakitnya sudah di ICU berbulan-bulan, yang sakit selesai dari ICU sembuh pulang ke rumah, yang nungguin meninggal duluan. Ada yang begitu. Kenapa? Capek. Ya. Capek hati. Jadi yang namanya adrenalin dia akan naik terus. Tapi begitu dokter mengatakan kayaknya udah nih, sekarang masa tenang, itu adrenalin langsung drop. Turun. Ketika turun kalau nggak diimbangi dengan istighfar, ya dengan banyak zikir, itu drop bahaya. Membahayakan tubuh. Kita memang butuh, makanya untuk orang-orang tertentu butuh waktunya itu kejar-kejaran. Habis sholat, zikir sebentar, kerja sebentar, ngajar sebentar, sholat lagi begitu terus. Sampai tidurnya karena keletihan itu yang nikmat luar biasa. Besoknya bangun pagi sudah begitu lagi aktivitasnya. Hati-hati jangan sampai lost, gak ada aktivitas. Ini bisa jebol, adrenalinnya langsung turun, dahsyat. Jadi ternyata nikmatnya ritme seperti itu, kesibukan di jalan Allah, mencari rezeki halal. Ya, kemudian apalagi mewakafkan ilmu yang ada, itu Masya Allah. Jadi sesudah ridho apalagi terus jaga keridoan tadi agar tidak turun. Ya, jadi kalau kita mengatakan iman naik turun, kalau gitu bisa dong kadang ridho kadang enggak. Itu ya, kan imannya naik turun. Bisa begitu, tapi ternyata naik turun yang dibenarkan hanya seperti riak-riak gelombang. Enggak boleh seperti gelombang tsunami. Kayak jet coaster itu enggak benar. Ya, jadi kadang-kadang tinggi keimanannya, habis itu blast turun. Akhirnya kufur nih, enggak, itu enggak boleh. Yang boleh hanya sedikit-sedikit saja. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang artinya, aduh saya lagi capek nih baca Quran, saya mau dengerin nasyid aja deh Mas Opik, boleh. Tapi aduh saya lagi capek baca Quran, saya pengen dugem aja deh di nightclub, itu nggak boleh gitu ya. Artinya ya naik turunnya tidak boleh seperti tadi, jet coaster dan gelombang tsunami. Hanya diperbolehkan riak-riak kecil dan itu kontrolnya ada di hati. Berteman dengan orang soleh, baca Al-Quran nggak boleh putus, sholat malam, zikir malam, puasa, sedekah banyak banget yang harus kita kerjakan. Dan itu merupakan pemicu supaya apa kita aktif terus. Jangan pernah berhenti dalam mendekatkan diri dan berpikir. Makanya ada zikir kalau slogannya Darut Tauhid, ada zikir, ada fikir, ya, ada ikhtiar. Terus itu hari-hari zikir, fikir, ikhtiar. Berhenti satu, stuck. Nah, itu yang bikin membuat kita keluar tadi dari jalur yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Septi di Jakarta, masih kaitan dengan jodoh. Ustazah, ada yang bilang jodoh itu adalah takdir yang diikhtiarkan. Bagaimana menurut Ustazah pendapat ini? Iya, takdir yang diikhtiarkan, Ya. betul. Takdir yang diikhtiarkan dan dijalani dengan sabar ya. Karena kalau nggak dijalani dengan sabar, kita putus asa berhenti. Kayaknya kalau udah tua nggak bakal dapet. Nah, itu namanya putus asa. Ya, kalau udah tua dapetnya siapa Ustazah? Ya orang tua juga ya. Jadi memang harus sabar. Ya, jadi memang nggak bisa kita mengatakan apakah kalau kita bicara tentang jodoh itu berakhir di umur berapa? Oh tidak, tidak ada batasannya. Ya, bicara jodoh nggak ada batasannya. Pernah ada salah seorang jemaah umurnya usianya 44, gadis.
Alhamdulillah ketemu jodoh usia 46, bujang. Ketemu gadis 44, ya, salah seorang jamaah umroh kita. Gadis 44 ketemu sama bujang 46. Ting-ting dengan tong-tong katanya. Iya, karena nggak ada yang tahu. Dia udah cari kemana saja ke penjodoh dunia, ternyata cuma beda RT. Jodohnya gitu ya. Jadi memang nggak ada yang tahu kalau bicara jodoh. Ya, sejauh apapun kita cari, kalau belum jodohnya nggak bakal ketemu. Tapi ikhtiar kita membuahkan pahala. Yang Allah lihat itu bukan hasil. Bukan hasil, akhirnya ketemu jodoh juga. Intinya kalau bicara jodoh nggak ketemu dunia, insya Allah ketemu di surga. Kalau masuk surga. Nah, itu kan harusnya kita imani dan kita terima itu. Cuman kadang-kadang manusia nggak terima kalau nggak ketemu dunia, ketemunya di surga. Jangan gitu dong, Ustazah, saya kan juga pengen di dunia. Nah, berarti belum tahu esensi dunia itu akan kita tinggalkan. Percuma kalau ketemu jodoh di dunia, nggak ketemu di akhirat. Percuma. Kita pengennya yang ketemu dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Maunya begitu. Ya, tapi yang paling bahaya kan di dunianya udah nggak bahagia, di akhiratnya katut masuk neraka. Innalillahi na'udzubillah. Jangan sampai yang seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Tuti di Jakarta. Ya, Ustazah, saya kecewa dengan kakak saya karena sudah membuat sakit hati dan kecewa saya dan juga ibu saya. Tapi saya sayang banget dengan keponakannya. Tapi kalau lihat ibunya sebel gitu. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ya, tadi disebutkan kalau masih ada rasa sakit berarti belum ridho. Ya, yang namanya ridho bukan ridho dizolimi ya. Tidak ridho terhadap orang yang zolim, nggak boleh ridho terhadap kezoliman, tapi harus ridho terhadap ketetapan Allah yang menuliskan kita adiknya dia. Ya, saya adiknya dia, dia kakaknya saya, itu harus ridho. Harus ridho. Ya, kalau masalah dia zolim, kita nggak suka sama kezolimannya, itu boleh, bahkan harus. Tidak boleh mendukung kezoliman. Tapi masalahnya kita harus ridho, dia itu kakak kita. Ya. Jadi biar bagaimanapun juga tugas kita untuk menyadarkan dia kalau dia keluar dari jalan yang lurus. Percuma Ustazah, dinasihatin gak bakal denger. Nah, ini orang tipikal orang putus asa. Pengennya masuk surga nggak pakai dihisap, tapi putus asa nggak mungkin masuk surga nggak pakai dihisap ya. Jadi memang nggak boleh putus asa. Kerjakan saja perintah Allah, sampaikan saja. Alhamdulillah kalau ternyata begitu disampaikan, dia lagi waras. Terima masukan kita, hidayah Allah datang gara-gara nasihat kita. Kan alhamdulillah. Kalau enggak, kita minimal sudah menunaikan satu tugas dari sisi Allah, yaitu menyampaikan kebenaran. Itu aja. Perintahnya cuma sabar. Sabarnya sampai kapan? Sampai kita mati duluan atau dia mati duluan. Itu namanya sabar ya. Jadi buang jauh-jauh penyakit-penyakit yang ada di hati. Kebencian, ketidaksukaan ya. Kalau misalnya, tapi saya nggak suka dengan kezalimannya dia suka bawa laki-laki masuk ke rumahnya. Kemudian dia suka mabuk-mabuk di rumah. Oke, itu kezaliman dan nggak perlu kita suka. Tapi harusnya ada aksi, ada reaksi. Apa bentuk kepedulian kita? Nasihati dia. Nggak boleh bawa laki-laki ganti-ganti. Ini misal contoh. Nggak boleh juga mabuk-mabuk di rumah ada anak kecil. Nggak boleh juga berjudi di rumah misalnya, kan banyak yang kayak gitu sekarang. Orang tua berbuat maksiat depan anaknya. Na'udzubillah, kalau kita lihat beberapa tayangan ya, ada seorang ayah dan ibu, suami istri, itu nyuri bawa anak pakai motor. Anaknya lihat orang tuanya nyuri ya. Aduh ya Allah, itu rasanya bukan cuma sekedar dosa, itu dosa jariah ya. Anaknya akan terus meniru seperti itu. Bayangkan kok tega merusak fitrah anak ya. Oleh karena itu yang namanya ridho bukan diem. Ridho tidak pasif. Ridho itu proaktif. Aktif untuk memperbaiki kondisi. Kan kita nggak pengen jadi orang merugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali si manusia tadi beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan. Agar selalu benar, agar selalu sabar. Itu aja, nggak ada cara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk Mbak Maya sebenarnya sudah pertanyaan sudah dijawab dengan Ustazah tadi ya. Hampir setimpa dengan pertanyaan Mbak Tuti tadi. Ya. Ridho kalau ketemu orang, kata Ustazah kalau masih sakit hati, belum ridho. Ya, sudah dijawab tadi. Ya. Baik, Ustazah, kita sudah sampai pada kesimpulan penutup. Silakan. Iya. Tentunya susah untuk menjadi manusia terbaik di akhir zaman ya.
Akan tetapi untuk seseorang yang berupaya, berikhtiar, harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang Allah sulitkan. Allah hanya mempermudah. Ya, Allah mempermudah kita masuk surga kalau kita ingin masuk surga. Dan Allah akan mempermudah kita masuk neraka. Na'udzubillah kalau kita inginnya masuk neraka. Oleh karena itu, jadilah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang terbaik menurut pandangan Allah dan penilaian Allah. Gak usah capek-capek mikirin penilaian orang dan pandangan orang. Ya, itu akan membuat kita keluar dari jalur ikhlas dan ridho. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan sampai waktunya kita kembali ke sisi Allah dalam kondisi husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustaz Erika. Insya Allah Iya. ketemu kembali di edisi berikutnya. Silakan melanjutkan. Amin. Ya, Ustazah. Mohon Baik. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang ikut kajian ngopi malam ini, terima kasih sudah bergabung, dan insya Allah kajian ngopi berikutnya pada Ahad 5 Maret 2023 bersama Ustaz Ihsan Hakim dengan tema insya Allah jangan rusak niat baikmu dengan prasangka buruk. Insya Allah temanya seperti itu. Tanggal 5 Maret 2023 insya Allah. Baik.